Teruskan. Komandan serta seluruh prajurit KRI Igusti Ngurah Rai 332 mengucapkan terima kasih atas bantuan Merflu dari prajurit Lanal Denpasar. Seru kan, Di? Oh, lu udah belajar berenang kemarin. Persiapan gitu ya, Bang. Ya, walaupun belum lancar, cuma kalau untuk ngapung pakai pelampung, insya Allah pelan didampingi oleh ya, persiapannya udah matang banget, anti mau 2 roti sobek. Berangkatnya nanti jam 6, kita tadi dari hotel jam 5 ke Tanjung Benoa. Katanya akan brief dulu untuk keamanan, terus baru nanti kita istilahnya kalau kapal apa sih, kalau take off kan pesawat ini, ibu harus belajar lagi nih. Udah penantunya angkatan laut loh. Maaf ya, Abah. Udah, ayo kita. Selamat datang di KRI Igusti Ngurah Rai 332. Dan kali ini saya minta perhatian sebentar, saya akan menjelaskan mengenai safety brief. Apabila dalam keadaan darurat, nanti akan disiapkan melalui pengeras suara, diberikan announcement, peran penyelamatan kapal, peran kebakaran atau peran kebocoran. Setelah ada alarm tersebut, saya minta untuk terusnya menggunakan swim vest. Tepati waktu buat nyampe di RP. Kalau nyampe di RP jangan motong barisan ya. Tunggu aja dulu sampai guide-nya lewat. Terus kasih tahu kapal belakangnya, kita masuk pelan-pelan. Oke? Gak ada yang diburu hari ini. Nanti manuvernya ada tetap kurva, dangkal. Jadi ketika putar kanan terutama perhatikan jarak aman terhadap daratan. Kemudian perhatikan kiri-nya. Kalau buang kiri berarti buang kiri. Jangan sampai salah. Sampai kita udah siap. Siap. Oke. Jumlah on board. Siap. Plan on board. Ngapain mata aku ada berapa? Total pelayaran perkiraan 100 low isi. Ada yang nih? Siap. Ada teman-teman ya? Semuanya ready? Siap, ready. Sudah start? Siap. Oke, terima kasih Mani. Siap. Demikian untuk briefingan buat hari ini. Semoga pelayaran kita hari ini dengan keselamatan dan kelancaran sampai dengan Amin. 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 Ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bilang lancar. Nenek moyangku orang pelaut, terngiang lagu ciptaan Ibu Sud itu. Negeri ini memang ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Sekitar 70% wilayahnya terdiri dari lautan. Dan bila kita baca sejarah Nusantara, banyak berisi kekayaan kisah-kisah maritim. Wajar bila sejak dulu keamanan Indonesia bersandar pada angkatan lautnya. Mata Najwa kali ini mendapat kesempatan berlayar bersama jagoan Armada Perang Indonesia, KRI Gusti Ngurah Rai 332. Disebut-sebut sebagai salah satu kapal perang tercanggih yang dimiliki Republik ini. Bukan cuma menjajal ombak atau mengintip laut lepas. Kami menjadi saksi langsung kapal ini berpatroli melindungi titik sentral penyelenggaraan KTT G20 yang mempertemukan 17 kepala negara di Bali. Sekaligus, ini juga kesempatan saya melihat keseharian para prajurit yang terbiasa jauh dari keluarga. Saya mengawali dengan melihat anjungan, ibarat mata dari sang petarung lautan ini. Ini salah satu kapal yang paling canggih kita punya. Ini ada radar, ada ECDIS sebagai panduan kita untuk memanfaatkan navigasi. Jadi tampilannya komputerisasi kan seperti komputer, tampilan displaynya. Terus ini ada juga pengontrol-pengontrol, indikator-indikator yang menjelaskan bahwa itu ada alias yang ke bawah, terus anginnya kita bisa deteksi. Kemudian arusnya pun kita kan bisa lihat dari situ juga nanti ya gitu. Ada kemudi juga nih, Oh, kemudinya itu ya, kemudi kecil ya? Iya, biasanya kan ada kemudi yang agak Iya. Ini Sekarang pakai tombol aja ya? ada sistemnya. Ini ada sistem manual, kita kemudikan ini, kita putar ini. Terus outnya yang autopilot. Pesawatnya ada autopilot, juga ada autopilot gitu. I see. Kalau itu indikator-indikator apa? Ini indikator pitch and roll, Mbak. Kalau pitch itu ya lampu kapal, roll cenderung kena lampu, jadi kanan kiri,
Yang itu heading menunjukkan kalau kita buat kemana dia arahnya sesuai dengan kompas. Yang ini indikator WT itu indikator kecepatan nantinya. Terus depth ini adalah indikator untuk equosonder. Jadi kedalaman apa sih yang kita bisa lewati. Pokoknya itu kepentingan untuk manuver kapal ya. Informasi. Tapi kalau sebesar ini kapalnya berarti butuh berapa lama sih baru kemudian ketika dimasukkan koordinat atau apapun butuh berapa lama untuk manuvernya? Ya, jadi kita gelayar, tentunya kita harus menyiapkan beberapa track atau alur yang akan kita buat. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi kita mantap gitu. Kita masuk. Oh, itu udah di set sebelum. Hati-hati dalam bekerja, patuhi prosedur, patuhi perintah. Kita tunjukkan yang terbaik untuk Angkatan Laut kita. Sebentar lagi kita akan bertolak, kita minta bantuan, perlindungan, kemudahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia, kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita doakan keluarga kita yang ada di Pangkalan, semoga semuanya sehat-sehat, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah, semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan sampai kita kembali. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tunjukkan semangatmu, minimal patung Garuda Wisnu Kencana yang dekat bandara sana bisa bergetar sampai merubuh. KRI GNR 332. Putar Yuda Sera. Nah, kurang keras lah, itu menara yang putih sampai goyang. KRI GNR 332. Putar Yuda Sera. Mantap. Dua mesin stop, luncuran maju 0.6. Maju 1. Terakhir komandan Lampung Utara. Lanal Denpasar. Wah, langsung dapat kenang-kenangan nih. Nama tapi apa? KRI Igusti Ngurah Rai 332. Singkatan apa? FFGHM. FF Frigat. G Guided Missile Exocet. H Helikopter. M Missile. Tempat ini ada rudal dan udara. Jadi ini menjelaskan fasilitas apa aja yang ada Kemampuannya. di kapal. Kemampuannya. Jadi kalau kita ngeliat tingkatan-tingkatan gini, kita tahu oh kapal itu punya apa gitu. Cocok nggak? Cocok, Pak. Kemudi Halu 218. Lalu 218. Ini ya? Tahan, Halu 218 tahan. Ini Halu. Halu 218 tahan. Ini kita persis searah ke Melintang dengan Apurva. Apurva ya? G20 betul Pak. Ini objek vital yang dilindungi nih. Ya, betul. Yang sekarang ya hari Ya, ini ya. di dalam ada prajurit Kopaska. Yang itu tadi ya. Di dalam Sea Rider itu Mbak Nana untuk pengamanan di sektor sisi dalam. Dan ini kita kelihatan juga di sini perlengkapan tempurnya ya, Kapten? Betul. Ini adalah Itu? senjata-senjata. Hah? Ini adalah meriam Millennium Gun 35 mm. Fungsinya adalah untuk anti udara, anti permukaan juga Mbak Nana. Misalkan ada ancaman kapal lain juga bisa digunakan untuk anti udara, semisal ada pesawat tempur Mbak Nana. Itu bisa arahnya di... Bisa Mbak Nana. Sampai sebatas sebelum melintas sebatas anjungan. Dan juga bisa elevasinya bisa naik turun. Naik Mbak turun. Nana. Yang di sebelah Mbak Nana ini meriam 76 mm Leonardo Italia Mbak Nana. Ini disebut sebagai main gun atau meriam utama dengan kaliber terbesar yang ada di kapal ini, 76 mm. Selain itu Mbak Nana, di belakang Mbak Nana ini seperti ada blok-blok. Ini adalah rudal VL Mika Mbak Nana. Ada 12 blok VL Mika untuk anti udara. Semisal ada pesawat musuh, ancaman kita luncurkan dari sini. Nanti ini akan kebuka rudalnya. Otomatis terbuka? Ya, otomatis terbuka. Dari Ini sana mana sih bukaannya? diluncurkan. Nggak ada ya? Tidak ada. Dia langsung Ya, nanti kalau Bus mau lewat, sendiri? ini akan dikendori dulu Mbak Nana. Buka, nanti dia akan meluncur dari bawah. Kemudian kita juga ada torpedo untuk anti kapal selam. Posnya ada di sisi belakang di dekat hanggar heli tadi Mbak Nana. Kita punya di dua sisi lambung kanan kiri untuk anti kapal selam. Ini memang kita setting untuk khusus VIP ya, Bayan. Karena kan ini kan kita eventnya kan event memang untuk standby tamu-tamu negara delegasi. Ini kita bisa muat 5
nanti untuk yang sampai pada saat pelaksanaan tugas operasinya itu hanya pilot, co-pilot, dan flight engineer. Oke, Ya, flight engineer di belakang. Iya, di belakang. Dan untuk tamunya di sini ya. Dia di sini. Sama sisa di belakang. Ini kemampuan ini sebenarnya dia bisa melaksanakan maritime surveillance, kemudian maritime patrol, kemudian juga bisa SAR juga, kemudian medical evacuation. Karena memang kemampuan ini sudah dilengkapi dengan full autopilot, jadi pengendalian terbang dan lain sebagainya dia bisa hover, steady, itu tanpa dikendalikan langsung oleh pilot, jadi melalui sistem. Oke, dan itu penting kalau untuk yang medical evacuation itu ya kan? Iya, Ini saja harus kasih pertolongan kepada ininya, atau benar? Dan juga kan ini juga dilengkapi juga dengan memang sistem tail rotor yang dia sudah Venestron, jadi memang lebih stabil. Untuk stabilannya itu lebih tinggi. Oke. Kapal ini memang mengagumkan. KRI Gusti Ngurah Rai 332. Kapal kombatan dengan kemampuan perang di berbagai skenario. Perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang udara dengan pesawat tempur, hingga perang elektronika. Dan kendali atas keputusan-keputusan strategis dalam pertempuran memang berkutat di ruang ini, Pusat Informasi Tempur. Inilah otak dari KRI Gusti Ngurah Rai 332. Jadi ini kita di ruang kendali operasi istilahnya. Istilahnya apa? Kalau yang tepatnya ini adalah Pusat Informasi Tempur. Pusat Informasi Tempur. Betul. Tadi Pak Luis bilang ini sebetulnya otaknya dari kapal tuh di sini. Betul. Ini adalah tempat di mana informasi masuk, diproses, kemudian di sini juga kita memutuskan akan melakukan tindakan apa, dan semua tindakan dikontrol dari sini terkait penggunaan sensor maupun senjata. Dan kalau kita bandingkan dengan KRI atau kapal-kapal yang lain, ini jenis yang memang paling lengkap. Jenis yang berbeda. Kapal memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lengkapnya kita dalam konteks bahwa kita adalah kapal kombatan. Kita memiliki kemampuan peperangan anti permukaan, anti udara, anti kapal selam, dan peperangan elektronika. Saat ini konfigurasi yang paling lengkap untuk kapal kombatan adalah KRI kelas Raden Edri Martadinata, termasuk KRI Gusti Ngurah Rai ini. Yang tapi dari peperangan adalah kita mempunyai gambaran taktis, Mbak. Jadi siapa lawan, siapa musuh, siapa teman, siapa kawan, ataupun siapa yang netral itu kita bisa monitor. Kalau untuk kendali senjatanya? Senjata ada di sini, Mbak. Jadi sebenarnya semua komputer ini bisa digunakan atau kita integrasi semua. Namun untuk pembagiannya itu ada di sini. Jadi ini untuk direkturnya, untuk meriam kita. Nah, ini contohnya, Mbak. Jadi kita bisa melihat gambaran dari ibaratnya Bali, karena misi kita adalah pengamanan dari G20. Lalu untuk Pulau Bali seluruhnya kita bisa monitoring, kita juga dilengkapi radar udara yang bisa kemampuannya nanti kita ada latihan sama F-16. Jadi dia take off dari Madiun, kita sudah bisa nangkap dia. Gitu. Itu sebagai contoh untuk coverage areanya untuk udara kita. Untuk nanti pengamanannya Hotel Apurva ada di sini, Mbak. Sementara untuk yang garis-garis ini adalah sektor kita, di mana kita sudah dibagi sama Satgas untuk vital area atau Hotel Apurva itu kita layer defense. Kapal-kapal kita dibagi komposisinya sedemikian mungkin untuk mendapatkan sebuah pertahanan yang layer. Kalau kapal ini layer yang keberapa? Ini kita pertama karena yang pertama ya? Karena kita statusnya siap tempur. Ruangan, peran tempur, peran tempur, bahaya umum, peran tempur, bahaya umum. Sambil melihat patroli, kami menerima tawaran menyaksikan simulasi situasi tempur dari kapal ini. Sebuah kesempatan langka, bisa melihat langsung suasana darurat perang dari dalam ruang pusat informasi tempur. Apalagi kita tahu, militer tidak pernah main-main, walau hanya latihan atau simulasi sekalipun. Peringatan ancaman bahaya udara putih, senjata aman, no Zippo info, Sitrep udara 0714 Wita, BKU Bandung. Ruangan, selesai peran tempur bahaya umum, Kalau bayangan orang-orang tuh kalau tempur, operasi tempur, hiruk pikuk ramai, saling teriak. Tapi tadi kita lihat
tenang, fokus, konsen nggak berasa ini lagi dalam situasi yang tadi kan alarmnya kayaknya situasi perang gitu. Alarm itu tujuannya orang aware, orang cepat bereaksi. Tapi di PIT, tim yang bagus itu justru dia akan mengelola informasi, mengelola percakapan pada tempo yang bisa dicerna. Apalagi pada fase masih awal pengawasan dan identifikasi, justru kelihatan tim yang terlatih adalah kemampuannya untuk mengatur ritme laporan-laporannya. Semua orang fokus pada tugasnya, sudah ada mekanisme pelaporannya. Kalau orang terlalu hiruk pikuk di kapal perang, itu menunjukkan tidak terlatih, dan itu akan mempersulit kita untuk memproses informasi dan mengambil tindakan. Tentunya apabila ada tingkat ancaman yang lebih tinggi, ada tindakan yang lebih intens, kita akan meningkatkan ya, lebih hiruk pikuk kalau bahasanya tadi. Tapi dalam situasi pengawasan, kita akan menggunakan tempo seperti tadi itu. Semua orang fokus, semua orang laporan, informasinya dicerna lah, kasarannya begitu. Dan tadi langsung menggunakan, ini apa sih? Oke, ini namanya anti-flash gear. Ini adalah bagian dari perlengkapan saat kita sedang dalam kondisi peningkatan kewaspadaan. Jadi sejarahnya pada era Perang Malvinas, kapal Inggris yang tertembak rudalnya Argentina banyak korban. Kemudian setelah dipelajari, di kapal perang itu korban jatuh bukan langsung ya. Sedikit orang yang akan kena direct impact atau luka impact. Tapi kebanyakan orang akan menjadi korban karena satu, smoke inhalation, keracunan asap. Yang kedua, luka bakar. Karena bagian tubuh kita banyak yang terbuka, dan di kapal itu kayak inferno, kayak oven. Kalau terbakar orang nggak bisa kemana-mana, semua benda panas. Dari masa itulah diciptakan atau diwajibkan untuk menggunakan yang disebut anti-flash gear ini dalam situasi kewaspadaan yang meningkat. Saya juga tertarik mencari tahu bagaimana Korps Wanita Angkatan Laut atau yang sering disebut KOWAL menjalani hari-harinya di kapal ini. Bersama armada yang memang didominasi prajurit laki-laki. Perlu dicatat, tidak semua kapal perang biasa menempatkan KOWAL dalam armadanya. Oh, ini satu kamar 4 ya? Iya, Mbak. For female of cabin, kamar tidur perwira KOWAL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Rapi banget kamarnya. Oke. Oh, jadi atas bawah. Atas bawah. Bapak yang mana tempat tidurnya? Saya yang ini. Oh, yang ini. Oke. Tuh, banyak snack. Oh iya benar, ini teman-teman untuk nonton drakor. Terus baju ini, lemari. Ya emang nggak mungkin bisa banyak-banyak bekal ya. Yang esensi aja ya. Biasanya bajunya banyak, Mbak. Iya, itu dia. Ini beda, itu beda. Tapi kalau ini ya karena seragaman terus juga kan? Seragaman. Cuma paling baju kalau turun ke darat. Kalau pesiar ke darat itu aja jadi. Kita yang mungkin agak banyak itu kan, kalau cowok kan kalau acara formal kemeja paling banyak. Kalau cewek kan pengajian beda lagi. Iya. Acara banyak perintilannya. Bareng sama pejabat-pejabat beda lagi. Apalagi sepatu, tas beda lagi. Iya, tapi pokoknya semuanya harus cukup di satu lemari ini ya. Harus cukup satu lemari. Harta yang paling berharga adalah skincare. Bentar, tapi juga bikin harus dong, harus. Nggak bisa dilawan itu. Mbak Salma, jadi ini keseluruhan KOWAL yang ada di KRI GNR? Iya, betul Mbak. Jadi untuk KOWAL di KRI GNR total ada 13, untuk perwiranya ada 5, sisanya anggota. Jadi 13 di antara 120? 13? Kita real sekarang 114. 114? 101-nya laki-laki, 13 ya wanita. Jadi primadona semua dong? Ya paling cantik semuanya di sini. Gitu ya? Iya. Tapi hubungannya tuh seperti apa, bisa digambarkan? Lebih kayak hubungan karena udah keluarga sama-sama terus? Di sini kan kita cenderung baru ya Mbak, dan banyak anggota yang lebih senior. Jadi di sini lebih ke keluargaan. Sungkan ya sama kakak ya, senior iya, ya? Jadi yang kakak bapak-bapak pembina itu mengayomi yang adik-adik yang masih muda-muda ini. Jadi diajari bagaimana jadi TNI AL yang baik tuh gimana sih, kerjanya tuh harus apa aja gitu. Oh, jadi sifatnya lebih kakak ke adik? Betul. Halo Dek gitu? Enggak? Enggak? Kadang ya bang atau apa gitu ya, tapi jadi suasananya keluargaan? Iya, suasananya sangat kekeluargaan gitu. Pasti deket banget ya satu sama lain ya rasanya ya? Iya Mbak, ketemunya ini terus ya 24/7. Iya, bisa dua kemungkinan sih, deket banget atau sebel banget gitu ya. Dari ekstrim ke ekstrim kan? Kalau sebel banget kan harus ketemu juga, jadi kita harus
sabar gitu ya, mengelola itu ya, emosi gitu Mbak. Dipesenin nggak boleh cinlok ya? Bukannya tidak boleh cinlok, hanya saja kan kita bangun situasi kekeluargaan di sini kan akan lebih baik jika situasi keluarga tetap kita jaga kan nyaman kerjanya gitu. Jadi nggak pernah ada yang apa cinlok sejauh gitu. ini saya belum bisa bilang belum ada, belum ketahuan. Saya lalu berkeliling dipandu letda laut Salma yang bertanggung jawab atas segala keperluan logistik di kapal ini. Kami melihat gudang makanan, dapur, dan ruang makan para prajurit. Ada 13 prajurit wanita dalam kapal, tapi tugas memasak tidak diserahkan sepenuhnya pada mereka. Sebagaimana seharusnya, prajurit laki-laki juga tidak segan ikut terjun di dapur. Saya sendiri sempat ikut menyantap menu sarapan, juga menu makan siang para prajurit. Dan rasanya memang tidak mengecewakan. Sekarang kita ada di namanya serve Pak. Ini serve ini tempat nanti kita naruh makanan, anggota makan pagi siang malam, nanti anggota makan di sini, ambil di sini ya? Ya, ambil di sini. Untuk sebelah kanan, gudang keringnya, jadi bumbu-bumbu kalau mau silakan Mbak. Ini beras, terus persediaan garam, bumbu dapur semua di sini semua. Lengkap. Iya. Apa yang harus selalu ada? Yang krusial itu adalah nasi, telur, garam juga. Sayur tanpa garam itu nggak ada rasa. Sama mie instan ya? Iya betul sekali, mie instan. Jadi mie-nya katanya beda ya, mie kapal ya? Iya, kita ada khusus mie kapal, rasanya lain. Rasanya cuma bisa tahu ketika makannya di atas kapal. Betul sekali. Beda. Oke, Pisang juga nih, pisang goreng ya? Pisang goreng itu biasa kita snack malam Mbak. Aduh, aku harus tunggu sampai malam berarti. Tapi favoritku pisang goreng. Oh gitu. Salam pagi ke dapur. Pagi. Ini anggota. Aduh, selamat pagi. Selamat pagi. Kita di sini di rumah masak ada 6 orang. Wah, masak ini. Untuk ini paritot. Pak. Bintara perbekalan. Jadi yang ngatur menu hari ini, terus ngeluarin ayam dan lain-lain bahan rasa. Hari ini menunya apa Pak? Hari ini kita masak sayur asam, resep sayur Jakarta, resep usus goreng, ayam kuk di pecah, telur terasi, buahnya pisang. Wah, mantap. Tadi pagi kita udah nyobain buburnya, mantap. Jadi apa seperti ini loh, betul. Jadi kualinya. Ini tungkunya ada di sini Pak. Ini untuk masak hati. Ini kalau masak sayur-sayur, deep fried-nya juga ada untuk deep fried. Semuanya dalam skala besar masak. Jadi misalnya hari ini gitu yang dimasak berapa banyak untuk konsumsi? Untuk konsumsi sekarang sekitar 135. Jadi kita kalau masak tuh masih ada kita lebihkan sedikit. Ayamnya kebagian berapa satu orang? Oh satu, so boleh nambah ya? Lanjut boleh. Gak apa-apa. Dia biasanya kerja dari jam berapa Pak Andik? Makan siang kerja mulai jam 8. Terus nanti untuk makan malam jam 8, jam 12 kan istirahat. Sampai jam 3 kita main lagi untuk siapkan makan malam. Kalau yang pagi? Untuk pagi setengah 4. Setengah 4 udah ini, karena jam 6 udah mulai sarapan ya? Sudah sarapan. Seru. So far yang paling andalan, menu paling andalan apa nggak salah so far? Menu paling yang paling ditunggu-tunggu gitu biasanya? Nasi padang. Oh nasi padang? Bisa. Apa tuh lauknya? Lengkap? Lauknya lengkap, ada rendang, sayurnya sambal hijau ada, sayurnya singkong ada juga. Pokoknya kayak nasi padang kayak. Itu biasanya berapa seminggu sekali atau surprise kan? Itu bisa diatur mungkin seminggu sekali. Kalau misalkan emang ada request bisa. Kalau hari-hari besar menyesuaikan? Hari-hari besar kita bisa juga ikut tumpukan nasi kuning, nasi uduk bisa semua. Kalau pas ada yang lebaranan di sini, dibikinin ketupat Pak Adi? Oh bisa. Bisa sekali. Ya, karena kan harus ada yang tetap tugas. Ya, sekali. Saya juga menyempatkan untuk masuk ruang kontrol mesin. Ini tempat untuk mengoperasikan mesin-mesin yang mampu membawa 127 penumpang kapal hari ini dengan kecepatan setara 52 km per jam. Jadi ini kita di ruangan mana? Di sini di ruangan kontrol permesinan atau MCR atau Machinery Control Room. Jadi di sini seluruh kontrol permesinan dan seluruh aktivitas permesinan dapat dikontrol di satu ruangan ini. Oke. Di kapal ini kita ada 2 sistem pendorongnya. Satu adalah PDE, Propulsion Diesel Engine. Yang kedua adalah Propulsion Engine Motor, electric motor.
Jadi utamanya kita menggunakan PDE tadi. Jadi itu untuk penggerak utama. Tetapi ada cadangannya yang bisa kita gunakan menggunakan PEM, Propulsion Electric Motor. PEM cenderung banyak digunakan kalau kita lintas laut jauh sekali. Nah, kita lebih efisien menggunakan itu dari sisi bahan bakar. Dua sistem itu semuanya dapat dilihat dari sini, dimonitor dari sini, baik suhu yang disampaikan tadi, terus temperatur apapun bentuknya itu. Mau dari bahan bakarnya, olinya, pendinginnya air tawar, ataupun air lautnya juga. Semuanya bisa dikendalikan lewat sini. 24 jam kita non-stop 24 jam selalu dijaga. Selalu dijaga di setiap sini. pos-posnya. Kapal ini tidak sendirian. Total ada 14 unit kapal perang dan kapal angkut TNI AL yang disiagakan di seputar Bali untuk misi pengamanan ini. Ke-14 kapal itu melakukan manuver membentuk formasi sailing pass. Ini tradisi salam penghormatan dari seluruh personil KRI TNI Angkatan Laut. Manuver ini maksudnya juga untuk memberikan rasa aman bagi para tamu dan delegasi negara yang hadir di KTT G20. Setelah kelar berpatroli, kapal KRI Gusti Ngurah Rai 332 sempat merapat ke dermaga sekitar jam 2 siang. Kami lalu berpindah kapal untuk menemui Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TSNB Huta Barat. Panglima Coki Huta Barat, nama sapaannya, mengemban tanggung jawab lebih tinggi bagi armada laut untuk memastikan berbagai misi berjalan tanpa celah. Tadi kan kami menghabiskan hampir setengah hari di KRI GNR 332. Bicara spesifik soal kapal itu kapal yang tercanggih yang saat ini dimiliki oleh kita ya? Salah satu ya, satu lagi. Jadi ini kapal juga kemarin terbukti kalau itu yang ngomong komandan atau itu yang ngomong saya sebagai panglima kayaknya kurang fair ya. Tapi baru-baru ini dia melaksanakan latihan RIMPAC. Saya juga datang ke Hawaii. Jadi RIMPAC itu bahkan panglima dari US PACOM sendiri itu memuji apa yang dilakukan mereka dan mereka bilang gini, tergantung kita mau lihat sisi dari mana ya. Kalau dari si pemalas dia akan bilang, oh mau aja lo disuruh-suruh terus gitu ya. Tapi kalau dari si semangat, sangat semangat. Kenapa? Jadi setiap kalau ada kegiatan ada ini kan ada kayak piket ya, piket latihan orang suruh itu ada sasaran misalnya. Itu ada kapal yang tidak siap di antara latihan RIMPAC itu, misalnya suatu negara tidak siap, dia tinggal nunjuk kapal kita yang aksi ganti. Karena selalu siap. Selalu yang paling siap kita. Dan itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong panglimanya sendiri, US PACOM itu sendiri yang bilang, dan terbukti di antaranya ketika kita melaksanakan dinner, cocktail party misalnya, konon katanya beliau tuh nggak akan lama datang di suatu cocktail party, hanya hitungan 5 menit, 10 menit udah turun pindah ke kapal lain. Waktu itu dia datang ngobrol panjang lebar dengan kami dengan saya di kapal GNR itu sampai hampir 2,5 jam ngobrol panjang lebar tentang kegiatan itu, dan dia dari apa yang dibilang mudah-mudahan dia tidak lip service ya, dari yang disampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kapal GNR itu cukup sangat impresif lah dia melihat itu. Angkatan Laut yang perkasa bukan provokasi untuk perang, tapi jaminan perdamaian. Mereka juga lambang kekuatan, menunjukkan seberapa mampu sebuah negeri menjaga rakyat dan tanah airnya dari wilayah perairan. Bagi Indonesia, lebih dari itu, Angkatan Laut adalah kebanggaan sebagai negeri dengan sejarah maritim yang diliputi cerita-cerita kejayaan. Sambil diayun-ayunkan ombak, saya belajar banyak. Saya diperkenalkan dengan banyak senjata, meriam, rudal, helikopter, dan radar-radar. Tapi rasa aman tidak bisa datang sebatas dari alat-alat, tapi dari orang-orangnya. Mereka yang disebut prajurit, mereka yang selalu siap. Siap, itu kata kuncinya, itu perbedaannya. Kita akan menimbang-nimbang sebelum membela. Apalagi bila situasi meminta pertaruhan nyawa. Tapi para prajurit sudah dididik untuk rela, apapun kondisinya, dan berani terhadap siapapun yang cukup punya nyali menyentuh lautan kita. Mbak Najwa beserta tim, izinkan saya menyerahkan kenang-kenangan dari KRI GNR. Semoga bisa mengingatkan akan setengah hari bersama GNR.
nih? Kami kemudian. Udah tenang. Posternya Amel. Nah ini tentara nih warna doreng. Sekarang tentara juga kan tentara yang sensitif perasa, tentara yang Tentara juga wanita. iya kan, justru malah ada ciri khasnya. Zaman saya dulu mana deh? Ping, 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 bakar. Ketahuan dong. Nggak, saya jarang sini mbak. Oh jarang sih, baru sekarang ini. Nah, oh ini dua. Jadi Bau lotion. skincarean penting karena tadi aku nanya katanya mana sempet dandan, jadi minimal skincare gitu kan ya Mbak Met? Betul sekali. Itu sama. Kalau dandan juga pakai cuma nggak boleh cinlok katanya ya? Dilarang cinlok? Nggak boleh. Oh, kalau ketawa dipindahin? Manusia loh dia. Iya, makanya kan aku bilang cinta nggak bisa dilawan.